emailnya harus UNYSCID. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, saya kira itu ya. Baik, silakan Mas Adi. Waktu secukupnya ya, karena ini Jumat mungkin, tinggal, ya oke. Pokoknya nanti jangan sampai, yang penting setengah 12 selesai. Monggo Mas Adi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin sudah terdengar suaranya? Terdengar. Oke, alhamdulillah. Ya, yang terhormat dan saya banggakan atas jerih payah beliau ini, saya sangat senang ya. Beliau ini sangat kasih sayang, sangat membantu. Kalau saya secara admin, saya tidak pernah merasa risau seperti kata Pak Haryanto tadi. Yang saya sangat banggakan lah untuk Pak Dr. Haryanto ini. Sangat membantu lah beliau. Kalau rekan-rekan, saya jamin tidak usah khawatir kalau masalah sistem seperti yang Bapak bilang. Nah, sekarang untuk semuanya dan juga untuk organisasi kemahasiswaan KMP kita, juga saya sangat senang atas kerjasamanya selalu ya. Nah, hari ini saya diberi tugas, istilahnya ya, berbagi sedikit pengalaman oleh Pak Kaprodi kita ya. Pertama, tergantung kepada niat, itu pertama. Jadi semuanya adalah tergantung kepada niat kita ya. Kok hilang suaranya, Mas Adi? Oke, sebentar Pak. Nah, ini dia. Oh ya, mau. Ya, pertama adalah niat kita dulu. Karena saya sejak S2 itu sudah bisa berpikir bahwa tugas itu memang untuk sesuatu hal yang akan kedepannya bisa bermanfaat gitu ya. Jadi niat belajar kita harus dinolkan dulu. Seperti kata Prof. Marsigit ini ya. Dan berdoa dan semangat itu dulu. Nah, yang kedua, rekreasi nanti dulu, karena prioritas kita adalah untuk belajar dan menyelesaikan S3 kita secara tepat waktu ya. Nah, yang pertama, kalau kiat saya ya, ini kiat saya sendiri, kerjakan tugas yang diberikan dosen itu dengan sungguh-sungguh. Nah, disitulah kerjakan sesuai dengan kapasitas kita sebagai mahasiswa S3. Kenapa? Seperti dibilang oleh Pak Haryanto tadi, kita bisa membuat salah satu tugas itu menjadi jurnal, artikel jurnal. Bisa juga internasional ataupun yang terindeks Scopus. Nah, supaya inline seperti kata Pak Haryanto tadi, bahwa yang kedua adalah proposal kita. Nah, di sini sebenarnya intinya, selain tugas, inti dari seluruh kuliah itu adalah di proposal, kalau menurut saya. Jadi proposal itu seperti yang diterangkan oleh Pak Haryanto tadi, terdiri dari inter dan multidisiplin. Jadi kita membuat proposal itu harus membuat, kalau bisa memasukkan semua unsur ilmu. Jadi mulai ekonomi, sosial, antropologi, sosiologi, dan berbagai macamnya. Nah, di situ nanti di proposal itu kita bisa mengembangkan menjadi tulisan yang berbagai macam. Bisa menggunakan tema di dalam proposal itu menjadi pecahan-pecahan artikel. Tapi syaratnya tetap bahwa yang literatur yang kita pakai dalam proposal itu harus banyak. Nah, itu seperti yang dibilang Pak Haryanto tadi. Memang kita membuat proposal itu satu, tidak bisa tidak membaca, tidak bisa tidak mengikuti webinar. Kenapa? Karena perlu pengembangan wawasan. Nah, dari kerjakan tugas dan proposal tadi, kita bisa mengembangkan apapun yang kita mau. Kita istilahnya itu kita telah mempunyai dasar. Jadi dasar itu sudah ada gitu. Jadi istilahnya nanti kita ingin membuat artikel itu sudah gampang, tinggal membreakdown, memecah lagi, tinggal menambah literatur yang kurang sesuai keinginan kita. Apalagi yang inline. Ya. Artikel-artikel saya itu semua inline dengan proposal. Jadi proposal saya itu ada ilmu psikologi, ada ilmu, nah itu saya breakdown sesuai tugas dari mata kuliah itu. Nah,
di situ nanti bisa dibuat menjadi artikel. Malah dari proposal saya seperti dibilang oleh Pak Haryanto, saya dapat hibah penelitian dan itu bisa lolos seleksi dari 1.000 lebih dari proposal. Ya alhamdulillah. Nah, akhirnya dari situ bisa kita membreakdown menjadi artikel juga. Nah, ini tadi buat tugas dengan banyak literatur, banyak membaca, nah itulah yang menentukan kualitas tulisan kita. Kenapa? Karena tidak mungkin kita menulis di Scopus itu tidak mempunyai standar. Artinya tahapan-tahapan metodologi itu harus diikuti. Misalnya kita mau penelitian kuantitatif, berarti standar penulisan kuantitatif harus diikuti. Kalau kita mengikuti kualitatif, berarti kita harus mengikuti penulisan dari kualitatif, tahapan-tahapannya. Nah, kalau kita menggunakan meta-analisis, berarti tahapannya itu seperti apa? Nah, itu yang harus kita ikuti. Atau kita literatur review. Nah, literatur review itu apa saja yang harus diikuti? Nah, itu yang harus diikuti. Makanya pada pembelajaran kuliah S3 ini, di UNY ini, wah, saya alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Semua beliau-beliau yang mengajar itu membelajarkan asal kita menerima, menelaah, tahu maksudnya, intinya, maka kita bisa selamat ya. Tidak perlu khawatir kalau menulis artikel tuh. Tinggal tenaganya aja lagi. Padahal umur saya aja sudah 46 ya, 46 umur saya. Tapi alhamdulillah saya bisa mengejar yang muda-muda. Nah, itu ya. Nah, berikutnya adalah seperti yang dibilang Pak Har tadi. Kita harus mempunyai jaringan. Nah, tadi kan sudah ada itu yang pemateri tentang Scopus. Ada 2 orang tadi kalau tidak salah, Ibu dan Bapak tadi. Nah, itu harus dibuatkan, kita buat jaringan. Kalau perlu kita dekati Bapak Ibu tadi. Kalau bisa nanti kita buatkan grup dengan Bapak-Bapak Ibu tadi. Jadi jangan terpisah habis itu. Nah, seperti saya yang lakukan seperti itu. Jadi pada waktu saat visiting profesor dari UPSI, terus dari yang Taiwan itu saya dekati terus. Saya dekati beliau. Saya cari ilmunya. Saya malah sering berdiskusi nah seperti kata Pak Haryanto tadi, karena membuat proposal atau tugas itu kita tidak bisa yang asal jadi atau mohon maaf yang seperti kata Pak Haryanto tadi plagiasi ya, akhirnya waktu kita percuma, apa-apa kita percuma seperti itu. Nah, kalau jaringan sudah ada, kita nanti enak mengembangkan, mau bertanya, mau apa, karena beliau-beliau yang pemateri tadi paling tidak sudah mempunyai kapasitas yang mumpuni lah istilahnya. Bagaimana kita cara memilihnya, ya kan? Kalau memilih jurnal bisa kita pakai Simago atau Pender, Scopus dan lain-lain ya. Nah, artinya kalau kita memilih jurnal, kita belum tentu bisa dengan baik gitu ya. Artinya kita perlu masukan dari orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau saya mencarinya adalah kemungkinan besar yang diterima itu yang bagaimana, peluangnya. Jangan mencari yang, kalau Scopus itu kan ada tingkatannya ya, ada yang memang sulit sekali, yang memang betul-betul mereka ingin menyaringnya sedemikian rupa, padahal tulisan artikel itu sudah memenuhi standar. Saya aja pernah kena koreksi hanya gara-gara bahasa Inggris itu tidak sesuai dengan bahasa Inggris Amerika Serikat. Bayangkan. Jadi dikoreksi bahwa bahasa Inggris Anda tidak memenuhi standar bahasa Inggris Amerika. Nah, akhirnya saya revisi, alhamdulillah berhasil. Dari mereka tuh dari judul sampai ke bawah itu dicek. Pokoknya makanya yang penting intinya seperti saya bilang tadi, kalau menulis artikel, tahapan semua metodologi penelitian itu harus betul-betul dijalankan. Itu aja yang penting. Nah, selama saya kuliah S3, alhamdulillah saya sudah membantu, seperti tadi bilang Pak Haryanto, kita jangan sampai ini istilahnya tidak berpangku tangan terhadap prodi ya. Prodi itu adalah rumah kita yang kita bangun. Kalau akreditasinya A, kita juga yang enak ya. Nah, di situ saya sudah mendapatkan 4 artikel Scopus ya. Sebenarnya 1 sudah Sipuma, 1 ini menyusul 31 Agustus ini, insya Allah nanti dimasukkan Sipuma juga. Semuanya ini inline dengan proposal sebenarnya. Jadi breakdownan dari proposal itu ada ilmu psikologinya, ada ilmu teori kependidikannya, pendidikan karakter atau apapun ya. Nah, di situ kita bisa membreakdown banyak hal sebenarnya dari proposal kita itu.
2. Proceeding Internasional ICRI, UNY, dan Konapi UNP. 1 artikel Jurnal Internasional Social Studies, 1 artikel Jurnal Sinta, 1 artikel Pengmas, 1 buku kompilasi dengan beberapa teman, dan beberapa webinar. Sebenarnya saya malah sudah punya 2 draft, malah 3 mungkin itu draft artikel ya. Dan ada 2 draft buku sebenarnya. Insya Allah setelah lulus ini mungkin nanti saya akan kerjakan lagi karena insya Allah saya akan fokus dulu terhadap disertasi saya supaya lulus tepat waktu. Nah itu mungkin teman-teman, mungkin ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har. Oke, baik teman-teman, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Mas Adi, ditanyakan. Di samping ini tadi yang dibuka, silakan. Mungkin saya Pak Har. Terima kasih atas satunya. Wah, keren sekali Pak Adi. Saya jadi insecure ini. Itu gimana ya mengelola pembelajaran kita sehingga bisa menghasilkan begitu banyak luaran yang sangat luar biasa seperti ini. Saya sendiri masih tadi ya dalam ini loh menggabungkan kita ini kan banyak tugas gitu ya. Nah ini antara menyambungkan tugas satu dengan yang lain sehingga bisa saling kolaborasi untuk menghasilkan luaran yang seperti ini. Saya nggak mimpi 4 deh, saya mimpi 2 aja boleh lah. Nah ini gimana itu Pak mengatur keilmuannya? Gimana menyebutnya ya, keilmuannya sehingga bisa seperti ini antara satu tugas dengan tugas yang lain, kemudian menggabung-gabungkan gitu. Karena kemarin itu terus terang ya mungkin saya sama Pak udah 40 ke atas gitu ya, itu agak menges gitu ya untuk ini. Apalagi saya sekarang harus 24 SKS, kemarin saya nawar ke Pak Har, tapi ternyata harus seperti itu, manut gitu. Manut akhirnya gitu. Nah ini bisa dibagikan nggak trik, kemudian cara mengelola diri lah, karena kadang-kadang ketika tugas banyak itu kadang-kadang tadi justru yang kadang-kadang kita wah ini terpentok terus akhirnya bukan males ya, tapi karena ide itu mentok akhirnya kita wah nggak tahu mau apa gitu ya. Nah ini mungkin bisa di-share nggak Pak Adi ini, karena luar biasa sekali 4 Scopus dalam waktu yang sangat singkat gitu. Terima kasih Pak Adi. Iya. Terima kasih Bu Sri ya ini ya. Oke Bu. Sebenarnya bisa lebih itu Bu dari 4 itu sebenarnya. Cuman ya karena kita sudah berumurnya. Triknya gampang aja Bu. Pertama ingat seperti yang kata Pak Har tadi, bahwa fokus kita di awal tuh saya kan Dikdas PKN. Nah, PKN itu dalam ilmunya adalah inti ilmunya itu adalah social study. Nah, social study itu kan di bawahnya itu ada PKN, ekonomi, sosial dan lain-lain. Nah, disitulah kita bisa membreakdown Bu. Jadi misalnya Ibu nanti S3 Dikdasnya, S2 Dikdasnya kemarin apa atau non. Nah, itu kita lihat dari situ Bu supaya inline terus. Jadi dari situ misalnya kita psikologi, tapi tetap psikologi yang masuk ke dalam proposal kita, misalnya peserta didiknya. Nah itu Bu. Terus jangan malas-malas ke perpus Bu. Itu kami kalau perpus itu sudah makanan itu Bu. Di lantai 1, 2, 3, 4 kadang-kadang ya bertapa di situ. Perpus kita itu enak Bu. Artinya saya sampai ke Palangkaraya pun link dari gestor itu masih ikut Bu. Jadi saya mencari artikel itu sangat mudah. Nah di situ, makanya saya bisa sampai membuat disertasi itu halaman literaturnya aja, referensinya aja dulu lebih dari 10-14 halaman. Artinya kita bisa menggunakan perpus itu sebagai media. Artinya fasilitas dari UNY itu sudah lebih bagus. Dan ini Bu, perpustakaan dari pasca. Nah, itu jangan lupa juga Bu. Itu yang perlu kita ingat. Terus seperti yang tadi saya bilang Bu, kerjakan tugas semaksimal mungkin Bu. Tanpa mohon maaf Bu, ya jangan mencontek teman, itu aja sih. Kita boleh berdiskusi, tapi lebih baik mengembangkan ide sendiri.
Artinya saya tidak pernah melihat nilai, Bu. Jadi yang penting itu karya saya sendiri dan saya itu bangga terhadap karya saya. Kalau nilai itu kan nanti, Bu. Yang penting prosesnya kita bisa melewatinya dengan baik. Nah, kalau jenuh, Bu, wah gampang, Bu. Di UNY itu nggak kekurang-kurangan. Bisa ke mall Palasa UNY, ya kan? Bisa ke samping kantin kita, bisa. Artinya online kita online. Kalau online gampang lagi, Bu. Tinggal menyediakan makanan, ya kan? Malah artinya biarpun memang kelemahan online ini kan itu tadi, Bu, kita memang agak sedikit jenuh mungkin itu aja. Artinya tapi tetap, Bu, biarpun kita online tetap kita bisa mengembangkan pada saat jenuh-jenuh itu, misalnya kita makan. Kalau saya biasanya sih keluar sebentar menerangkan diri, karena saya hobi mancing, saya mancing, mencari ilham itu. Tapi yang jelas ini, Bu, harus ikut webinar, Bu. Webinar tuh kalau bisa diikuti sebanyak-banyaknya, tapi tetap dengan inline dengan background kita itu, Bu. Mungkin itu, Bu, ada lagi. Dan jangan lupa, Bu, berdoa. Nah, itu dia. Oke, satu lagi barangkali karena waktu sholat di Palangkaraya mungkin lebih cepat dari kita. Ya. Oke, satu lagi ada dari teman-teman? Mungkin saya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Ardi. Kita mau tanya sedikit ini. Siap. Untuk yang tadi kan ada 2 Scopus ya. Kalau kita satu memang breakdown dari disertasi atau proposal ya, bahkan calon disertasi. Yang satu boleh dari tugas kuliah atau artikel mandiri, katakanlah seperti itu. Nah, syaratnya tadi saya dengar dari Pak Har kan intinya mencantumkan afiliasi ya UNY. Nah, itu kalau penulis duanya dari luar apakah diperkenankan atau bagaimana, Pak? Apakah harus semuanya internal di UNY atau yang lain boleh dari kampus kita, atau teman-teman yang sudah punya ID Scopus atau H-indeknya tinggi seperti itu? Mungkin itu, atau bagaimana kira-kira pengalamannya, Pak Mas Ardi? Terima kasih. Kalau saya yang jelas satu aja, harus tetap memakai nama promotor kita, itu penting. Semua artikel saya yang terindeks Scopus itu semua memakai promotor. Dan emailnya jelas student UNY, itu saja. Iya, terima kasih, Mas. Siap. Jadi betul apa yang disampaikan Mas Adi ya. Tapi kalau terpaksa dari luar juga nggak apa-apa. Pasti boleh ya. Boleh. Apalagi luarnya kalau dari luar negeri kan. Nggak, maksudnya gini, Pak. Penulis satu kan intinya harus kita gitu kan, dengan afiliasi UNY gitu. Kira-kira itu gitu. Iya. Betul, Mas. Jadi satu itu harus kita. Yang nomor berikutnya itu terserah. Yang terakhir ini saya kolaborasi dengan UPSI, dengan Asosiat Profesor Muhammad Asari Asman. Nah, itu ada dari Malaysia. Ya, itu bagus. Itu lebih bagus kayak gitu. Nilai pemeringkatannya lebih tinggi. Ya, join artikel, join riset, join apa itu saya kira sangat bagus. Baik, teman-teman, saya kira cukup ya, dan saya kira tidak ada batasnya untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan Mas Adi, termasuk dengan saya, karena kita semua masih di sini, nggak kemana-mana ya. Jadi silakan nanti kalau mau kontak, mau hubungi, mau bertanya apa, saya kira masih ada cukup waktu setelah ini. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, sekali lagi terima kasih Mas Adi. Sama-sama, Pak. Amal jariah. Saya terima kasih. Ya, dan memperoleh pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena sudah selesai sesuai rundown acara berikutnya adalah berdoa. Mari teman-teman kita akhiri PKMP hari ini dengan doa syukur, dipersilakan. Alhamdulillah.